Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Hakim Advokat Al-Hufaz, kemudian juga yang kami hormati rekan-rekan media. Kemudian juga saya perkenalkan sebelumnya nama saya Jeffrey, mewakili daripada pihak keluarga ingin menyampaikan beberapa item. Yang pertama sekali adalah tentang sedikitnya yang telah disampaikan tadi oleh tim advokat kami yaitu Bapak Irfan. Itu alhamdulillah sudah sangat mewakili. Namun ada sedikit juga saya tambahkan bahwa di dalam kasus ini ada 3 TKP. Yang pertama adalah TKP pertama Bosmir, dan kedua adalah Polsek, dan TKP yang ketiga adalah Desa Agama di tempat penangkapan Abang Hani. Itu. Namun yang sangat kami sayangkan adalah dari pihak keluarga perlakuan daripada oknum proses ini sangat kelewatan sampai memukul di luar batas kemanusiaan, dan itu tidak bisa kami maafkan. Berarti kami memohon agar permasalahan ini bisa disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kemudian juga di proses TKP pertama di Dorsmi itu pada waktu 2 orang cewek tadi terkait ingin minta mobil karena yang konon katanya adalah dari leasing. Namun dari pihak abang kami mengatakan jika Anda dari leasing, tolong perlihatkan identitas Anda, baik dari segi KTP, kemudian ada juga surat-surat lengkap tertentu yang bisa kami percaya bahwa Anda dari leasing yang bersangkutan, sehingga mobil ini bisa kami serahkan. Namun karena tidak bisa memberikan identitas apapun, sehingga abang kami mengurungkannya untuk memberikan mobil tersebut. Kemudian setelah itu karena terjadi percekcokan, katanya 2 orang cewek tadi ingin menghubunginya rekannya, tetapi rekannya yang sampai ke situ bukanlah rekan daripada leasing, yaitu ternyata Wakapolsek dan anggotanya satu orang. Itu. Kemudian langsung digiring, artinya biar permasalahan diselesaikan di kantor saja. Sambil juga HP daripada kami disita secara paksa, diambil langsung mobil, langsung digiring ke Polsek Batia pada waktu itu. Nah, pada waktu sampai di TKP kedua, yaitu di kantor Polsek, juga dengan permasalahan yang sama, bahwa abang kami ingin meminta juga identitas. Jika Anda, kami tidak menyangka bahwa tidak ingin bahwa permasalahan ini selesai, tapi tolong perlihatkan identitas bahwa benar-benar dari leasing, baru bisa kami serahkan mobilnya. Jika Anda tidak benar dari leasing, bisa saja Anda adalah orang oknum tertentu yang mengada-ada bahwa Anda orang leasing. Ya, karena mereka tidak bisa juga itu, kemudian kalau memang Anda tidak bisa memperlihatkan identitas apapun, maka oleh karena demikian saya kebetulan baru pulang dari Riau, saya perlu istirahat, sakit, sehingga kami ingin pulang. Nah, pada waktu itu langsung ambil kunci, abang kami langsung masuk mobil langsung. Karena kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada proses penilaian atau penengahan daripada Wakapolsek. Artinya Wakapolsek menanyakan satu hal saja, tolong Mbak, bisa nggak dikeluarkan identitasnya biar Pak Syarifuddin bisa ada alasan untuk memberikan mobilnya. Tidak ada sepatah kata pun. Justru di situ dibiarkan bahwa ada seolah-olah di dating ataupun ada proses pendatingan terhadap ada banyak 2 orang cewek tadi yang konon katanya dari leasing. Sehingga abang kami langsung karena tidak ada proses penengahan, langsung ambil mobil, langsung bawa mobil dengan pelan-pelan. Pas sampai di pagar, datanglah Wakapolsek dengan tergesa-gesa, langsung menarik pagar polsek. Pas pada waktu pagarnya ditarik, juga abang kami karena mobilnya sudah setengah, langsung pelan-pelan maju. Karena pada waktu itu juga pada waktu itu Wakapolsek langsung naik ke atas mobil. Pada waktu di atas mobil, abang kami menyuruh turun Wakapolsek, Pak tolong turun 3
Maka setelah itu abang kami langsung melaju dengan pelan-pelan. Pak, kalau turun kita juga tidak mau turun. Namun ada beberapa sekitar 400 atau 500 meter, beliau sendiri yang minta turun. Turun itu turunkan kayu. Akhirnya dengan kecepatan yang rendah, Bapak Kapolsek langsung melompat atau meloncat dari itu. Ini tidak benar juga, ada saya membaca satu media terkait sampai terguling-guling kena itu tidak dibenarkan. Itu kemudian pada waktu bersamaan Wakapolsek turun, ternyata di di kaca spion, ya, dilihatlah abang kami bahwa Wakapolsek sedang menghubungi anggotanya. Ya, karena sedang menghubungi anggotanya sehingga abang kami agak sedikit panik sehingga melakukan mobilnya dengan sangat kencang ke daerah desa Anggani. Disitulah terjadi segerombolan ataupun anggota Polsek dia menyergap di sana. Cuma dalam proses penyergapan itu kami dari pihak keluarga sangat disayangkan karena kalau kami diperlakukan secara tidak manusiawi. Itu yang pertama sekali. Karena pada waktu penyergapan dan ada beberapa orang saksi yang kebetulan pada waktu ada di lapangan mengatakan juga pertama yang memukul adalah Kapolsek di kepala, jelas di kepala Kapolsek. Itu pertama proses pemukulan. Nah, kemudian baru terjadi ada semacam penembakan dan segala macam. Nah, jadi dalam hal itu kemudian ada pemukulan juga setelah digiring ke mobil, di mobil juga dipukul. Tapi bagaimana cara itu kami tidak tahu jelas. Kemudian selanjutnya di TKP selanjutnya yang kedua tadi di Polsek dibuat turun. Baru dibawa turun langsung dihajar tanpa basa-basi. Tidak ada proses interogasi di situ, langsung dihajar orangnya. Itu yang saya sampaikan. Karena masyarakat sudah menjadi heboh, artinya sudah berkumpul di situ, akhirnya abang kami dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Kami tidak tahu ruangan penjara di Polsek. Di ruangan itu sudah dihajar habis-habisan sampai kemudian Wakapolsek tidak bisa menghajar dengan sampai memakai siku-sikunya. Sampai ada diakukan ke dalam ke dinding sampai mengeluarkan darah dari tubuhnya, ini pecah di dinding. Dari situ itu tidak ada proses interogasi basa-basi dan segala macam, langsung dihajar habis-habisan. Kemudian dari situ kami dapatlah informasi dari keluarga kami bahwa tolong cek ini mobil merah apa benar ini CC. Tapi tak kami cek, ternyata kami datang ke Polsek tidak dihiraukan. Mereka malah dari Polsek menghalau kami menyuruh pulang. Akhirnya kami sekitar jam 9 baru bisa masuk dengan kondisi yang sedikit sudah dibersihkan seperti yang sebelumnya terjadi. Dan harapan kami pada waktu tidak tahu bagaimana kronologis yang terjadi yang sebenarnya. Nah, kemudian sampai pada akhirnya kami bisa bawa pulang awal kami sekitar jam 2. Tapi tidak boleh bawa pulang terlalu cepat, nanti sekitar jam 6. Ternyata sampai di rumah barulah abang kami memikirkan kronologi sebenarnya. Mereka memukul saya, mengenai saya seperti binatang. Saya belum pernah. Saya kerja di bukan baru di lokasi, kenapa hari ini dia seperti ini? Seperti baru sampai. Akhirnya besok pagi kami langsung ke rumah sakit Cukmuria untuk proses cek kesehatan abang kami. Jadi dalam ini yang kedua adalah dari pihak keluarga. Kami sangat menyayangkan atas perlakuan daripada oknum kepolisian. Semoga harapan daripada kami adalah perlakuan ini bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu harapan daripada keluarga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.